karena kebanyakan yang naik di tempat saya itu banyak bang, bukan cuma ente gitu. Lupa saya mana mukanya satu persatu nggak bisa saya lihat gitu. Iya. Mau yang tentang apa kemarin, yang tentang berak cebok pakai batu. Oh itu ya oke. Baik. Baru ingat. Nah bang, kalau abang ingatkan baru saya ingat. Oke bang, Anda mau bertanya apa lagi malam ini? Tapi Anda orang baik sih, nanya itu bagus kemarin. Iya, biar kita luruskan gitu dia semua kan bos, jadi nggak ada salah paham. Iya semua. betul bang. Mantap tuh, mau belajar kan artinya. Iya, jadi kan tolonglah Ustaz ajarin biar nggak salah paham semuanya, sahabat-sahabat gitu nih kan. Iya betul. Apa bang? Bawa pertanyaan apa nih? Nanti saya boleh nanya nggak juga? Saya ada kebingungan juga nih bang. Jujur di kitab Anda itu. Apa yang Pak coba? Kenapa bumi di kitab Anda itu ada sudutnya gitu loh? Ini ada sudutnya. Iya, di kitab Anda itu bumi ada sudutnya loh. Ini aduh sakit malah saya mikirin. Aduh. Berarti dia yang ujung ke ujung gimana sih? Ada sudutnya gimana sih? Coba abang, di situ ada Alkitab gak? Ada Pak Ustaz, coba. Coba buka Daniel 4 nomor 11 coba. Buka dulu pra Daniel 4 ayat 11 pra. Coba bacain. Bentar ya Pak Ustaz. Dia itu PK sama Pak Ustaz. Sabar ya. Pakai HP nggak apa-apa kan Pak Ustaz? Nggak apa-apa. Daniel. Enak nih sama abang nih, ya diskusinya enak, bagus kalau kayak abang ini orangnya. Daniel 4 11. Daniel 4 nomor 11 coba. Apa ini katanya nih? Coba baca. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Wah, berarti bumi ada ujung. Di mana ujung bumi, Bang? Di mana? Dijelaskan jelas. Sekarang enggak betul. Enggak di Cikarang ya? Enggak di Cikarang ya, ujungnya itu enggak di Cikarang atau. Makanya saya tanya di mana ujung bumi, Bang, di kitab ente itu. Aduh. Bikin ketawa, tahu gak? Aduh. Bisa nggak dijelaskan? Atau Anda mau nanya nih? Nggak apa-apa dah. Aku nggak mau menjelaskan, takut salah jelaskan Pak Ustaz, jadi salah paham ya. Oh iya, nggak tertarik teman-teman dengan kitabnya sendiri. Udah tahu kan kitab abang kan mengatakan bumi itu datar ada ujungnya. Ada. Takutnya nanti kan salah jelaskan aku, nanti dibilangnya oten katanya. Oh ya udah. Kalau gitu abang nanya aja kalau kayak gitu. Ini pertanyaan yang kayak gimana ya Pak Ustaz? Cuman ini pasti kena ke aku lagi. Coba Pak Ustaz. Ya tapi gimana ya? Aku jujur kayak dari yang kulihat ini itu yang paling aku salutkan. Iya. Karena mohon maaf nih, kayak orang Pak Ustadz nih waktu ini pun dia ceramah meninggal gitu kan, terus itu kan secepatnya dikebumikan gitu. Iya betul. Biar dia agak layak atau apa gitu kan. Itu gimana? Ada apanya nggak Pak Ustadz? Ada pusing kan aku? Hadisnya nggak? Kenapa kita secepatnya harus dikebumikan gitu? Oh iya, ada Bang. Nih saya bukakan ya.
Nih Bang ya. Oh ini tulisan Arab aja nggak tahu abangnya ya. Langsung aja ya. Segerakanlah engkau dalam pengurusan jenazah. Sekiranya ia jenazah orang soleh, maka engkau telah mempercepat kebaikan untuknya. Sekiranya tidak, maka engkau telah meletakkan keburukan pada bahu-bahu engkau. Gitu. Segerakan. Jadi disegerakan, dikebumikan gitu. Tuh ada Bang. Kenapa? Kenapa emang Bang? Iya. Karena kayak gini Bos, karena kan kayak saya lihat dari pengalaman saya sendiri kayak ini kami nih, contohnya kami meninggal bisa kan kasihan ibaratnya kayak harus diformalin, harus ini. Enggak udah siap yuk. Ya kalau di Islam Bang harus disegerakan gitu. Kalau di Islam. Tapi kalau untuk yang lain kan seperti agama lain ada diformalin, ada diawetkan ya. Kami tidak menganut itu gitu. Itu yang aku maksudkan tadi Pak. Jadi kan kayak kasihan gitu mayatnya ini kayak berhari-hari sampai formalin gitu kan. Iya. Nah gitu. Itu kalau menurut Pak Ustadz, aku nih jujur kayak kurang paham lah tentang agama ini. Cuman kalau menurut Pak Ustadz itu masuk ke ajaran agama apa ke adat gitu. Karena kan agama sama adat nggak bisa disatuin kan. Iya, betul. Kalau ada upacara adatnya kan diformalin, terus seperti apa? Yang adatnya itu tidak bertentangan dengan syariat, silakan diambil Bang. Tapi kalau bertentangan dengan syariat Islam ya, maka tinggalkanlah gitu. Lebih baik disegerakan. Itu jawaban saya. Iya, karena kan kayak sampai berhari-hari gitu kan. Nah selain itu ada lagi Bang pertanyaan yang lain. Kayaknya abang tertarik banget dengan Islam. Bukan. Nanti kayak salah paham lagi. Aku cuma nanya sama kayak biar lebih paham aja sih tepatnya. Terus kalau ke pribadiku nggak ada sih kayak harus serang menyerang nggak karena kan menurutku kayak dosa itu kan kita yang tanggung sendiri nggak sih? Ya betul, nggak ada dosa ditebus Bang. Mantap, dosa tanggung sendiri. Nggak ada dosa itu ditebus ya. Tepuk tangan. Tuh, Anda sendiri yang mengatakan dosa itu tanggung sendiri, nggak ada ditebus ya. Kalau tadi ini udah apa namanya? Udah kayak udah Pak Ustadz sindir lagi ini kok saya nyindir sih lah kan konsep ente di Kristen katanya dosa udah ditebus tapi kata anda sendiri dengan naluri anda keceplosan anda mengatakan dosa tanggung sendiri kan nggak ada penebusan dosa itu nggak ada. Sekarang ini kan kayak ya aku yang buat dosa, aku yang nanggung gitu nggak sih? Iya, betul itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau bahasa Islamnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Gitu. Iya, artinya gitu Pak Ustadz. Aku nggak tahu bahasa Arab. Dosa tidak dibebankan ke orang lain, tapi dosa tanggung sendiri. Kan? Betul berarti ya kan. Tapi kan kalau menurut kami Tuhan Yesus itu udah datang ke bumi untuk menebus dosa-dosa kami seluruh. Kenapa dia menebus dosa itu? Jadi untuk menebus dosa Anda terus hidupnya kayak gimana? Seenaknya aja habis itu. Enggak lah Bos. Kalau menurutku ya enggak mesti ngelakuin. Lah terus kalau gini kenapa dosa Anda di orang lain yang ditumbalin gitu? Kenapa itu? Karena nanti aku tafsirkan sendiri salah ngomong bahaya nih. Iya, kan nggak bisa imani saja. Kenapa dosa yang kau lakukan malah orang yang kau tumbalkan gitu? Iya, ajaran tumbal menumbal itu ajaran setan Bang.
Coba tuh anda coba datang ya ke dukun, minta pesugihan. Apa katanya? Minta tumbal. Kan kayak gitu. Itu ajaran setan, minta tumbal manusia itu. Tumbal menumbal itu ajaran setan. Iya, tumbal menumbal itu ajaran setan itu. Emang ada agama yang ajaran sesat gitu atau ajaran setan gitu ada apa Ustaz? Banyak aliran-aliran orang, banyak. Aliran-aliran sesat gitu. Tapi 13 ada 3. Contohnya? Kamera. Nah? Contohnya? Ya saya nggak bisa satu-satu sebut. Nggak bisa sebutin satu-satu. Tapi ada ajaran yang menumbalkan Tuhannya untuk nebus dosa katanya. Iya, padahal kan ajaran tumbal menumbal itu ajaran setan itu, ajaran tumbal menumbal. Gitu bang. Iya juga katanya. Iya juga katanya. Masuk ya. Aduh. Waras tuh abang. Ya, udah mulai waras gitu. Jangan kupu-kupu bahaya. Iya juga. Iya juga. Enggak tumbal menumbal itu namanya Ustaz. Itu dia datang ke bumi untuk menebus semua dosa-dosa manusia, lalu dia disalibkan beserta 3 orang kiri kanan. Siapa yang nyuruh? Apanya siapa yang nyuruh Ustaz? Siapa yang nyuruh dia? Siapa yang nyuruh? Ada gak kehendak Bapa di surga supaya dia mati di salib menebus dosa? Kita ini pakai kan dia datang ke bumi ini memang hanya untuk menebus dosa manusia. Nggak ada bang, nggak ada. Bapak di sorga nggak ada mengatakan supaya anaknya itu ya dimatikan di tiang salib buat menebus dosa manusia. Nggak ada kayak gitu. Bapak di sorga itu nggak ada ngomong kayak gitu. Berarti dia pandai-pandaian kayak gitu. Alah, iya itu kan makar dari Yahudi. Yang jadi doktrin Kristen, padahal nggak ada Tuhan menginginkan ya, Tuhan semesta alam menginginkan bahwa Yesus itu mati di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Nggak ada itu, nggak ada. Oh, ya. Nanti kalau aku sama-sama kawan atau sama Pak Ustadz berani tanggung jawab. Nggak ada itu, Tuhan itu disuruh ke bumi. Si cari mana kehendak Bapa di sorga agar Yesus tersalib. Tanya aja ya. Tanya ke pendeta pun, silakan tanya. Mana kehendak Bapa di surga agar Yesus itu mati di salib menebus dosa? Tanya, ya tanya. Karena apa? Karena kata Yesus di Matius 7 nomor 21 ya, dikatakan barang siapa yang tidak melakukan kehendak Bapanya, maka dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Gitu. Jadi kalaunya tidak melakukan kehendak Bapanya, maka dia tidak masuk dalam kerajaan sorga. Ada nggak kehendak Bapa agar Yesus mati di tiang salib menebus dosa? Nggak ada. Ada ayat yang bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada jalan menuju ke surga melainkan aku. Lah, itu dia ngomong sama siapa? Oh enggak? Sama kami lah mungkin. Mungkin sama kami. Bang, kagak ada dia ngomong sama Kristen. Waktu Yesus menjabarkan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu dia lagi ngomong sama muridnya Filipus dan Thomas. Oke? Orang Yahudi, bukan untuk Kristen. Kagak nyambung. Kalau Yesus melarang ajarannya
dibawakan di luar Yahudi, dilarang oleh Yesus. Baca Matius 10 nomor 34. Yesus melarang ajarannya diajarkan kepada di luar Yahudi. Emang di Al-Quran ada dibilang kayak gitu? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ada ya? Oh, ada dong. Nih, Nabi Muhammad jalan kebenaran dan hidup. Oke. Nabi Muhammad kebenaran dan hidup. Nabi Muhammad jalan. Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan inilah jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah Nabi Muhammad. Oke? Nabi Muhammad itu jalan. Terus Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah sunnahku, ikutilah jalan Nabi. Tuh, ya. Yang kedua bang, Nabi Muhammad itu kebenaran kan? Kayak Yesus, jalan kebenaran. Apakah Nabi Muhammad juga kebenaran? Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan. Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq. Sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad dengan kebenaran. Nabi Muhammad pun kebenaran. Satu lagi nih, ya. Satu lagi. Dan hidup yang kekal, betul? Apakah Nabi Muhammad juga menjamin hidup yang kekal? Buka Quran hadis riwayat Bukhari. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam pasti masuk surga kecuali yang enggan. Kenapa bang? Semua umat Islam pasti masuk surga kecuali yang enggan. Kembali ke pribadi. Kan nih banyak nih yang Islam PPK Islam yang nggak ngikutin ajaran itu udah pasti masuk surga. Yang kagak ikut ajaran bang, maka dia terima konsekuensinya. Quran surah Al-Zalzalah, barang siapa ya dia melakukan kejahatan atau maksiat setitik saja, maka dia akan menerima balasan kejahatan itu. Barang siapa yang berbuat baik setitik saja, maka dia akan menerima kebaikan dari yang dikerjakannya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan juga. Gitu bang, selalu ada jawaban kita. Mantap kan Islam, agama yang lengkap. Nanti kalau saya tanya abang kapan Yesus ngajarin nikah, nggak ada. Ngajarin nikah. Mana ada Yesus ngajarin nikah? Ada nggak? Emang Yesus nikah? Ya, ada nggak Yesus ngajarin nikah? Emang Yesus nikah, Ustaz? Kalau Yesus kan kata Kristen kagak nikah, kan gitu. Nah, ada nggak dia ngajarin pernikahan? Kurang tahu, Ustaz. Yang aku tahu. Makanya susah kan. Lalu Anda nanti Anda mau menikah kayak gimana caranya? Kagak diajarin Yesus. Ada nanti kalau mau nikah nanti pasti ada diajarkan itu. Yakin ikut siapa ajaran itu? Nggak tahu, belum kepikiran itu. Nah, nggak tahu juga. Kan nggak bisa bang, beriman itu ikut-ikutan nggak bisa. Ajaran dari mana itu? Ya sedangkan Yesus pun tidak pernah mengajarkan nikah, nggak pernah. Kalau di Islam kan ada pengajaran tentang masalah nikah. Apa aja? Nikah rukunnya ada 5. Apa itu? Ada mempelai pria,
ada mempelai wanita, ada 2 orang saksi, ada wali, dan ada sigot, mahar dan akad. Tuh sah. Kalau dari 5 ini laki-lakinya ada, perempuannya kagak ada, nggak bisa nikah, batal rukunnya. Ah gitu. Ada itu pasti diajarkan, pasti ada. Kan kayak kami dinikahkan itu yang apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Makanya kan tidak boleh diajarkan itu kayak punya istri 2, istri 3 gitu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, betul? Ya. Kalau Tuhan mempersatukan laki-laki sama dengan laki-laki gimana? Kayak gimana? Kan nggak ada aturannya. Kalaunya bersatu laki-laki dengan laki-laki kayak gimana, Bang? Atau perempuan disatukan dengan perempuan kayak gimana? Boti, lesbi, mana mungkin ke situ hari ini? Itu kan mereka bersatu juga tuh. Atau manusia disatukan dengan hewan kayak gimana? Ini udah. Ayo, nggak boleh dipisahkan gitu. Pokoknya ada itu di. Artinya Bang, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan, ya itu artinya rinciannya harus ada. Ya, yang disatukan itu apa? Kan kayak gitu. Yang disatukan antara laki-laki dan perempuan. Kan harusnya ada penjelasan. Kagak ada Yesus ngajarin kayak gitu. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Lah kalau laki-laki sama laki-laki kayak gimana? Hanya ambeien yang memisahkannya. Betul nggak? Laki-laki sama laki-laki disatukan. Apa yang memisahkan? Hanya ambeien memisahkan mereka. Paling kayak gitu. Yang bisa misahkan bukan cuma ambeien, Apa Bang? Bisul. Aduh. Gak ada Bang, Yesus ngajarin nikah, gak ada ya, perlu abang tahu gitu. Jadi di Islam itu lengkap. Ada lagi Bang yang mau ditanyakan. Astagfirullah, saya banyak ketawa jadinya sama abang ini. Enggak apa-apa, karena ketawa itu ibadah. Iya. Aduh. Iya. Aku nggak tahu itu, asal aku bilang aja tadi ketawa ibadah cuma asal-asal aja. Iya. Iya. Apa yang Anda mau tanyakan lagi Bang? Kenapa kamar mandi itu tempatnya setan? Oh, kamar mandi tempatnya setan. Setan itu tempatnya dikotor-kotor Bang. Makanya dia menyukai tempat kotor seperti kamar mandi. Nah, kayak gitu. Terus setan itu diciptakan buat apa? Sebenarnya setan itu membisiki manusia untuk menjadi sesat gitu, untuk bermaksiat. Membisiki manusia untuk jadi sesat dan bermaksiat. Siapa yang ciptakan setan itu, Pastor? Ya pasti semuanya dari Tuhan. Tinggal kitanya aja lagi. Kalaunya kita digoda setan, kita kan punya kehendak bebas, ikut atau kagak ini setan, kan kayak gitu. Ujian iman itu Bang namanya. Keren kali Pak Ustadz, keren. Ujian iman ya? Iya, ujian iman namanya itu. Kalau di godaan setan itu ujian iman. Goyang tak dia? Setan itu memang ada. Lah, ya memang ada. Bang. Abang makan babi gak? Apa? Goyang. Anda makan babi gak? Jarang, tapi pernah makan gak? Pernah lah. Oh pernah. Tahu gak Bang? Di dalam babi itu ada setan.
Di dalam babi ada setan, itu kata kitab Anda. Nggak percaya? Hah? Aku pikirin dulu di dalam babi ada setan, sementara aku makan babi, berarti aku makan setan gitu? Ya iya. Kayak gimana? Berarti ente makan setan, setannya pindah ke tubuh ente, Bang. Pantasan ada kodam gini, Pak Ustaz. Iya, makanya jangan makan babi lah. Doyan kali sih sama babi. Di kitab Anda, di dalam babi itu ada setan. Mana ayatnya, Pak Ustaz? Biar aku tahu. Nih. Nih, Bang. Baca ya. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Jadi ya Bang ya, setan itu diusir Yesus, lari dia ke dalam babi gitu. Lalu abang kalau makan babi ya, makan babi berarti setannya pindah ke diri abang. Kayak gimana? Kalau kuat apa aku, Pak Ustaz? Apa namanya? Iya, janganlah makan babi lagi, nanti kesetanan pula. Enggak lah, enggak bakal kesetanan juga itu, Pak Ustaz. Karena aku kayak jarang-jarang makan babi, begitu mahal. Kayak mana mau belinya? Mahal ya. Mahal katanya babi, nggak tahu sih saya harga babi. Ya, harga babi nggak tahu saya. Gak percaya dia bilang, coba nanti Pak cek harga babi mahal, nggak, makanya jarang-jarang. Terus apa lagi nih? Ente sering ke gereja nggak? Banyak orang, Pak Ustadz. Kalau aku bilang nanti aku nggak enak. Banyak orang yang nonton ini. Nggak apa-apa. Sering nggak ke gereja? Nggak berani aku jawab. Nanti abang diteror pula, di DM. Hei, kamu Kristen mana katanya? Sherlock abang. Orang itu, kamu Kristen mana? Sherlock katanya, kenapa? Iya, apa kayak gitu ya? Ngajak berantem aja. Alasan dia ngechat kayak gitu, minta Sherlock, kan pasti ada alasan dong. Karena aku nggak tahu gitu, terus dia nggak terima. Iya, Bang. Kan lebih bagus kita bertanya daripada sok tahu. Nggak betul. Gitu sih? Betul, Bang. Betul. Lebih baik bertanya daripada sok tahu. Betul itu. Sepakat saya. Ada lagi, Bang, yang mau ditanyakan. Emangnya abang gak sering baca Bible ya? Jarang, Pak Ustadz. Nanti jarang. Iya. Nah, temannya. Assalamualaikum. Waalaikum. Anda Kristen Islam, Bang? Muslim. Oh, Muslim. Muslimnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau berdosa, Pak Ustadz dibohongin, sumpah. Pak Ustadz dibohongin. Kayak gitu nggak boleh kan, Pak Ustadz? Nggak boleh. Kalau Muslim nyamar jadi Kristen nggak boleh. Kenapa? Kenapa bisa banyak orang itu Muslim ke Kristen, Pak Ustadz? Kenapa banyak orang Muslim ke Kristen katanya, Bos? Di mana banyaknya? Yang ada yang banyak kemarin di tempat saya dari Kristen ke Muslim. Kebalik ente. Kenapa di tempat saya banyak itu, Pak Ustadz? Kasih paham, Pak Ustadz. Kenapa di tempat saya banyak itu orang Muslim ke Kristen? Di mana buktinya mana? Medan banyak. Lah, kalau di tempat saya malah Kristen banyak ke Muslim.
Kalimantan. Di mana Pak Us? Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Kalsel Kalteng. Kalsel Kalteng, Batubara. Ya iya, daerah saya daerah Batubara memang. Ente Kristen Bang, nyamar tadi ya. Mau saya tes pula kalau ngaku-ngaku Muslim kau. Dari Pak Ustadz nggak bisa emosi Pak Ustadz. Oh iya kagak marah, nggak ada yang marah. Gimana? Lah emangnya mau apa yang mau ditanyain? Saya boleh nanya nggak tentang Kristen? Aku mau nanya. Boleh. Mana perintah Yesus agar jadi Kristen? Marah perintah Yesus dari Kristen. Mana perintah Yesus agar jadi Kristen? Iya, nggak ada perintah Yesus dari Kristen. Lalu kenapa kau jadi Kristen? Bang, kalau kagak ada perintahnya ngapain kau jadi Kristen? Ngapa? Jawaban sendiri. Ya saya belum jawab kok. Ya iya, kayak gimana? Ya saya di tulisan di Alkitab saya tidak bisa itu. Mana ya? Kita nggak mesti memandang agama satu sama lain. Gini katanya kalau ngaku pengikut Yesus, kalau ngakunya pengikut Yesus ya nggak perlu, kalau nggak diperintahkan Yesus dilakukan, kalau nggak ada diperintahkannya jadilah Kristen, ngapain jadi Kristen? Kan Yesus nggak bisa ngomong secara langsung sama kita. Jadi dari mana kita tahu kita diperintah dari Kristen? Ya dari kitab kau lah. Ya dari kitab kau, makanya baca kitab kau. Ada nggak Yesus perintahin agar kamu jadi Kristen? Nggak ada, ya udah nggak usah jadi Kristen. Pak, ya tapi kami sunat Pak. Hah? Sunat? Tapi aku sunat. Oh ya nggak apa-apa kalau masalah sunat, nggak apa-apa. Ya tapi banyak juga ustadz sini kan dibilangnya orang Kristen nggak bisa sunat. Aku nyatanya sunat bilang. Ya, apalagi yang Anda mau tanyakan nih? Soalnya yang di bawah antri juga Bang. Satu kali lagi nih. Iya. Boleh Anda bertanya nih? Ya silakan. Berapa Pak Ustadz apal nggak masalah Al-Quran Pak Ustadz? 1-1000. Apanya? Apal nggak? Hah? Ini memang kawan ini kayak dia mau bertanya, cuman dia pertanyaannya itu nggak lurus gitu. Biar aku terangkan ya maksudnya. Dari Al-Quran Pak Ustadz, berapa kejadian dari contohnya dari Iqra sampai mana gitu. Iya, kalau Pak Ustadz tahu. Itu dia maksudnya. Kalau yang Pak Ustadz jangan Pak Ustadz kali-kali ya. Bang, kalau di Al-Quran kami ya katanya itu kosakata yang dipakai hanya 700 kosakata, tapi bisa menjelaskan berapa kali kejadian dari awal penciptaan sampai penghabisan. Dari awal penciptaan sampai kiamat nanti, sampai ke surga nanti, itu diceritakan oleh Al-Quran kami hanya dengan 700 kata. Gitu. Di Al-Quran Pak Ustadz ada itu. Kalau kita kapan tahu kiamatnya gitu. Enggak. Kalau kiamat itu dirahasiakan. Kiamat nggak ada lagi di dunia ini Pak Ustadz. Itu cuman ya. Enggak percaya kiamat kau? Enggak percaya kiamat? Kiamat nggak, tsunami ada kayak seperti Aceh. Itu kena tsunami. Enggak percaya kiamat, enggak beriman kau. Iya, padahal di Kristen ada juga hari kebangkitan loh. Kebangkitan Tuhan Yesus ada. Hari kebangkitan kata di Kristen, enggak percaya juga?
Hah? Ini ada. Nah, makanya. Iya, tapi kan itu kiamat katanya memang yang nggak bisa kita pantau kan secara di Alkitab. Ya iya bang, kagak usah ya kita yang awam ya. Semua dari kitab kiamat itu memang dirahasiakan. Memang kalaunya besok ditentukan kiamat, besok kiamat, kamu bakalan apa? Bakalan tobat hari ini, nggak sempat kau main TikTok, selalu ibadah aja. Kan kayak gitu, makanya memang nggak dikasih tahu itu, gitu bang. Ini Pak Ustadz, kemarin kan di sosmed ini viral juga, tanggal sekian hari Kamis pasti terjadi kiamat. Sosmed kau percaya, kau jadiin dalil pula. Ada lagi? Ini memang agak apa dia Pak Ustadz? Agak error memang. Tak dibilangnya Pak Ustadz kaleng-kaleng katanya kayak mana kayak gitu Pak Ustadz. Ada lagi bang, biar kawan Kristen yang lain bisa naik juga. Ya nggak apa-apa lah Pak Ustadz, kalau memang mau Kristen naik, aku pun udah cukup juga lah. Oke, thank you. Kalau ada pertanyaan silakan naik kembali ya. Oke, selamat malam. Oke, selanjutnya.